Shalom, Shalom Elohim. Kita akan melanjutkan sesi perenungan kali ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Anugerah-Mu yang begitu sempurna mengalir dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sampai mana ada semata-mata karena anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami dengan roh-Mu sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita langsung saja. Kali ini kita sudah berada di kitab 2 Korintus pasal 1. Masih pasal 1 masih dari ayat 12 sampai nanti pada pasal 2. Ada beberapa judul perikop. Yang pertama, perubahan dalam rencana Paulus. Kemudian, harus diampuni orang yang bersalah, dan kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Haleluya. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimana dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku akan meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia, kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Haleluya. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku berbuat rencana itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Haleluya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memeteraikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Haleluya. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam sukacita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapakah lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya kita
yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Haleluya. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Itulah ungkapan dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Haleluya. Selanjutnya, harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu yang sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Haleluya. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Haleluya. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Haleluya. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Haleluya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Haleluya. Selanjutnya ayat 12 dengan judul perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas, aku memberitakan Injil Kristus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Haleluya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Haleluya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Haleluya. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Haleluya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal 2. 1 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 23, kemudian 24 dengan dilanjutkan yang pasal 2. Haleluya. Ada beberapa perubahan dalam rencana Paulus di sini karena mereka melihat, ya dia katakan bahwa kita melihat di sini ada perubahan rencana, jadi bukan karena apa-apa, tapi karena dia mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus dalam perjalanannya, sehingga dia katakan tadi bahwa bukan ya atau tidak, tetapi dalam Kristus itulah ya. Haleluya. Jadi sebenarnya dikatakan tadi itu, masih kita baca ulang. Ya. Ayat 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku akan meneruskan perjalanan ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan? Jadi tidak bertindak serampangan. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini?
atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Nah, ini. Sehingga padaku serentak terdapat dia dan tidak. Maksudnya itu, kalau dari dia itu begitu, bisa ya dan bisa tidak. Tetapi dalam mengikuti panggilan Tuhan, dia selalu mengikuti tuntunan, petunjuk-petunjuk Roh Kudus, sehingga kadang ada perubahan-perubahan rencana yang seperti yang di sini. Nah, sehingga di ayat pasal 2, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang akan membuat aku menjadi gembira? Jadi rupanya kalau jemaat yang lain itu berduka cita, dia juga ikut berduka cita. Haleluya. Sehingga dia tidak akan merasa gembira. Itu maksudnya. Haleluya. Nah, sehingga di ayat selanjutnya itu dikatakan harus diampuni orang yang bersalah. Nah, itu hukumnya bagi anak Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kesalahan kita, masakan kita tidak mengampuni orang lain. Haleluya. Ada perbantuan lain yang Yesus katakan bahwa apabila kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Jadi kita mengampuni orang lain itu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kasih yang sudah kita alami. Haleluya. Kita sampai jangan menyimpan kesalahan orang lain. Itulah intinya di sini. Supaya dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Ya, jadi kalau ada sampai tidak saling mengampuni, itu iblis bisa mengambil keuntungan, bisa membuat kita terpecah belah. Haleluya. Membuat dendam, membuat iri hati. Jadi makanya dikatakan nasihat-nasihat Paulus ini harus saling mengampuni di dalam kita mengingini Tuhan. Haleluya. Bahkan dikatakan musuh saja dinasihatkan untuk dikasihani. Haleluya. Nah, selanjutnya di yang terakhir dikatakan kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Haleluya. Jadi sebelum dia ke sana itu Tuhan sudah buka jalan duluan. Haleluya. Sehingga dia boleh melihat. Tetapi aku tidak. Tetapi dikatakan hatiku tidak tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Ya, jadi, saudara sepelayanan Titus, anaknya, Tuhan awalnya juga, dia tidak menjumpai di sana. Sehingga dikatakan, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Jadi dia mencari Titus ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah, akan Dia di mana-mana. Keharuman pengenalan akan Yesus ya di mana-mana dikatakan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum ya bagi Allah dari Kristus. Jadi bagi mereka dikatakan mereka adalah bagi Allah mereka adalah bau keharuman dari Kristus. Kemudian dikatakan di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, ya, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan karena pemberitaan Injil. Tetapi dikatakan dan di antara mereka yang binasa, ya, juga yang akan binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian. Nah, yang terakhir yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Nah, haleluya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi banyak orang yang memberitakan firman Injil dengan cara mencari keuntungan, tapi mereka tidak. Paulus ini betul-betul murni, dikatakan tadi di atas toh, dengan penuh kemurnian. Haleluya. Penuh kemurnian dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil. Nah, sebaliknya dikatakan, sebaliknya di dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni. Nah itu, maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi mereka berdasarkan perintah Tuhan, perintah Allah, bukan perintah manusia. Itu yang saya katakan tadi, berjalan dalam petunjuk-petunjuk Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa Paulus ini.
Ini boleh kita lihat pada hari ini bagaimana Paulus dan rekan-rekannya dalam memberikan Injil selalu memiliki komitmen untuk memiliki kemurnian hati dan selalu mengasihi jemaat-jemaat. Haleluya. Dan mereka selalu berjalan dalam tuntunan kehendak Allah, tidak mencari keuntungan dari firman, tapi mereka memberitakan maksud-maksud Allah. Haleluya. Yang murni dikatakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga mereka ini sangat berkenan. Haleluya. Bagaimana yang kita hari-hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh murni dalam mengiringi Tuhan atau punya motivasi tertentu? Haleluya. Punya maksud-maksud tertentu? Haleluya. Tuhan mau supaya kita murni dalam panggilan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita betul-betul berjalan dalam petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Sehingga apa yang kita kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu buat pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu yang terus membawa kami untuk melihat teladan Paulus dan rekan-rekannya, di mana mereka dalam memberitakan Injil, mereka selalu memiliki kemurnian hati dan menurut petunjuk-petunjuk tapi Roh Kudus. Mereka berjalan dalam tuntunan-Mu, sehingga meskipun banyak tantangan, mereka selalu mendapat kemenangan karena mereka bersama dengan Engkau. Terima kasih, ajarlah kami juga hari ini untuk terus menaklukkan diri sepenuhnya ke dalam kedaulatan Bapa, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu itu nyata dalam kehidupan kami dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan, sehingga setiap gerak-geri kami, apa yang kami kerjakan dan lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Bapa, memberkati seluruh umat-Mu yang ada, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Mereka tersebar, berkat kekuatan-Mu, kesehatan, perlindungan sempurna menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.